Gastronomi. Saya Ria Musyawan dari Indonesian Gastronomy Community, sebuah komunitas pencinta gastronomi Indonesia yang mempunyai visi melestarikan makanan dan minuman Indonesia beserta budayanya guna menguatkan Indonesia. Selamat datang di IGC Talk seri pertama dengan topik cerita makanan peranakan di Indonesia. Masih bernuansa Hari Raya Imlek yang baru saja dirayakan, maka IGC Talks pertama kali ini pun mengangkat makanan Indonesia yang mendapat akulturasi dari negeri China atau yang disebut makanan peranakan. Kami akan mengadakan IGC Talk ini secara berkala dengan berbagai topik untuk dapat mengingatkan kembali tentang sejarah makanan Indonesia yang kaya akan budaya dan ceritanya. Sampai jumpa di IGC Talks berikutnya. Selera Indonesia untuk dunia. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan subuh buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Selamat datang di IGC Talks. Jadi ini adalah talk show pertama dari Indonesia Gastronomy Community yang akan membahas mengenai sejarah masakan kita, masakan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, masakan Indonesia itu banyak banget. Jadi di talk show ini kita akan mengulas sejarah masakan Indonesia, tentunya dengan para pembicara yang kece-kece dan luar biasa. Kali ini di episode pertama di bulan Februari kita akan membahas mengenai masakan peranakan Chinese di Indonesia, karena bulan Februari itu identik dengan merah. Merah itu berani, merah itu darah, merah itu Valentine, dan merah itu juga Imlek. Jadi kita bakal ngebahas mengenai makanan peranakan Chinese di Indonesia, karena banyak banget di Indonesia makanan-makanan peranakan Chinese yang enak dan luar biasa yang pastinya kalian harus coba gitu. Dan di episode kali ini kita senang banget bisa kerjasama dan syuting di tempat yang kece banget di Merah Delima Resto, tepatnya di Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan, kalau ingin nantinya berkunjung atau mampir-mampir, silakan mampir ke Merah Delima. Kalian akan melihat suasana Chinese yang oke banget. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama pembicara kita yang udah datang. Ini kayak boy band, hitam-hitam semua. Tapi sebelum saya kenalin, ada yang lihat kaki saya satu lagi nggak ya? Oh, rupanya keselip. Maaf. Jadi ya ini talk show-nya nggak kaku-kaku, jadi kita santai aja ngomongin makanannya. Yang pertama pembicara kita ada Mas Faisal Atmodirjo. Halo Mas. Halo, apa kabar Mas? Baik, jadi Mas Faisal ini luar biasa banget, dia yang mengelola restoran Merah Delima ini gitu. Yang tadi saya sempat mention. Kemudian ada Mas Wira Herdiansyah. Halo Mas. Halo. Jadi kalau Mas Wira ini dia traveling chef, jadi teman-teman bisa lihat IG-nya, itu dia pergi udah dari Sabang sampai Merauke Mas ya, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ya. Oke, dan yang ketiga ini yang tak kalah luar biasa, mempunyai podcast yang 11-12 sama podcastnya Om Deddy. Om Deddy Dukun. Om Deddy Kompusier, yaitu Mas Ray Johnson. Halo Mas. Halo. Tadi malam saya baru nonton podcastnya. Terima kasih banyak. Karena Mas Gilang bilang coba nonton deh podcastnya. Udah subscribe belum? Nanti ya, habis ya. Lupa deh. Jadi ini 3 pembicara kita yang bakal nanti ngebahas mengenai cerita masakan peranakan di Indonesia. Kita mulai dari Mas Faisal dulu, yang terdekat dari saya. Nanti baru paralel ke Mas Wira dan ke Mas Ray ya, gitu. Oke, ini ada yang menarik tentang Mas Faisal ini. Doi ini lulusan dari universitas di luar dan mengambil jurusan desain, tapi sekarang berkecimpung di dunia F&B. Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Bisa ceritain nggak perkenalan terhadap dunia F&B sampai akhirnya mengelola restoran yang luar biasa kece. Kalau kita lihat background kita ini bukan, ini dijual atau nggak nih? Enggak sih Mas. Enggak ya, tapi ini hiasan tapi keren kan teman-teman. Ya gimana Mas?
Oke, nama saya Faisal. Saya ada di dunia culinary sebenarnya sih itu by accident sebetulnya ya. Sebelumnya itu saya sekolah di jurusan desain grafis. Waktu saya sekolah sih, dulu saya sempat sih juga sih kepengen pindah major saat itu. Karena di sekolah saya emang ada banyak jurusan, salah satunya jurusan kulineri, cuman saat itu saya sudah tengah-tengah sekolah gitu. Jadi pas saya bilang sama orang tua saya pengen pindah major, orang tua saya sempat again sama saya gitu. Mau ngambil apa sih? Kulineri. Pada saat itu kulineri kayaknya mungkin di pikiran orang tua saya barangkali juga ngelihatnya masuk ke dunia laki-laki, masuk ke dunia masak sih, mungkin dunia masak itu kan perempuan gitu ya mungkin saat itu. Nah, akhirnya ya berjalannya waktu ya karena ada juga sih passion di situ. Waktu saya sekolah saya pun juga sempat juga jualan makanan gitu ya, sempat jualan martabak manis dulu karena pada tahun 98 tuh lagi resesi tuh sebenarnya tuh ya, lagi resesi, jadi sehingga saya diminta pulang pada saat itu sebetulnya. Cuman saya bilang saya menolak, saya tetap mau ada di sana untuk melanjutkan sekolah. Tapi akhirnya saya sembari saya menyambung hidup, saya menjual martabak manis, saya jualan martabak manis, saya jualan beberapa makanan Indonesia. Sama saya juga bekerja di satu restoran sebagai waiter saat itu. Karena untuk menyambung hidup. Jadi akhirnya saya menjalani itulah di kehidupan saya pada saat itu. Lalu karena memang saya sekolahnya grafis desain, jadi saya pulang ke Indonesia, saya kerja di advertising agency saat itu kurang lebih 8 tahunan saya kerja di advertising. Tapi orang tua saya sudah mempunyai bisnis restoran yang sudah lumayan berkibar lah gitu ya. Akhirnya pas saya sudah 8 tahun saya bilang sama orang tua saya, boleh nggak saya masuk untuk bantu di restoran. Akhirnya saya kecemplung lah di dunia F&B ya, meskipun saya nggak punya background F&B ya, saya belajar dari learning by doing itu aja gitu ya. Akhirnya ya udah saya mengolah Merah Delima ini dan Kembang Gula restorannya, which is sebenarnya kalau Merah Delima ini makanannya makanan peranakan Indonesia. Kenapa makanan peranakan ya? Karena keluarga saya itu ada dari sisi Chinese, ada sisi Jawa, ada sisi Belanda. Jadi mungkin disebut juga peranakan bisa jadi dari situ. Jadi makanan-makanan peranakan yang mungkin ibu saya makan saat itu juga mengingat masa kecilnya dia, mungkin waktu orang tuanya memasak atau apa, akhirnya dibawalah dari makanan-makanan tersebut, dari makanan rumah dibawa ke restoran ya, sehingga orang lain pun bisa mencicipi makanan-makanan apa yang dia pernah rasakan gitu loh. Ya udah sampai saat inilah masih adalah Merah Delima sih. Terus luar biasa Mas Faisal. Jadi buat teman-teman tadi dari cerita Mas Faisal, krisis itu malah menjadi batu loncatan buat Mas Faisal berkembang. Nah akhirnya sekarang bisa seperti ini ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin terdampak oleh COVID-19, apalagi sekarang kan ekonomi lagi turun ya. Manfaatin, siapa tahu bisa berbisnis kuliner, nanti bisa berguru sama Mas Faisal tentunya. Luar biasa. Jadi tadi kalau kita dengar cerita Mas Faisal, berawal dari makanan rumahan kemudian dibawa ke ke resto ya. Ke resto, betul. Ke resto. Nah, Mas Faisal ketika melihat itu terjun ke dunia kuliner, industri F&B ini, mengetahui nggak sih makanan peranakan atau makanan yang dibawa ke F&B itu resep-resepnya, menu-menunya, apakah harus sampai sedetail itu mengetahuinya atau gimana? Sebetulnya sih nggak, ya harus sampai detail sih, ya mungkin iya, karena basicnya pun juga karena baik lagi ke darahnya kita gitu, darah kita emang ada darah peranakan. Jadi mau nggak mau saya pun juga belajar dari ibu saya, dari nenek saya. Jadi saya pengen tahu aja ini apa sih, kenapa sih ini begini, kenapa sih begitu. Paling tidak tahu sejarahnya sedikit demi sedikit, meskipun belum jadi expertise, tapi paling tidak kalau orang nanya ya bisa menjelaskan sedikit lah begitu. Dan saya rasa sih ya seperti itu sih. Apa kalau boleh tahu makanan peranakan yang ada di Merah Delima dan sejarah atau ceritanya gitu?
Kalau makanan peranakan di Parade 5 ada pinang bandeng di sini, pinang bandeng kuah. Jadi itu rasanya asam-asam segar gitu. Lalu ada liga asem juga sama lontong cap gome. Mungkin orang tahunya lontong sayur, barangkali kita nyebutnya lontong cap gome. Lalu ada rujak penganten. Rujak penganten. Oke. Rujak penganten. Terus ada apa lagi, ayam keluyuk mungkin, terus nasi tim. Itu kan bisa disebut makanan peranakan lah gitu. Peranakan karena kan memang udah mungkin dari zaman dahulu nih, kalau ngomong sejarah kan peranakan Chinese itu mungkin dari orang merantau ke misalkan ke Indonesia, mungkin dia kangen dengan masakan rumahnya sehingga mungkin dia mencoba untuk mengolah masakan tersebut dengan bumbu yang ada, makanya mungkin disebut peranakan lah gitu ya. Dari peranakan itu kan peranakan Indonesia, peranakan Melayu, peranakan Singapura, Arab. Ya. Oke, kalau tadi Mas sebutin tadi, ada nggak sih bumbu spesial terhadap makanan peranakan ini yang disajiin di Parade 5 gitu? Kalau bumbu-bumbu biasanya sih ya, kalau yang saya tahu kalau masakan Chinese tuh ada bumbu 5 spices gitu ya. Itu apa sih, star anise, terus udah gitu ada adas, terus ada jahe. Nah itu biasanya itu kunci-kunciannya lah itu ya, kunci-kunciannya lah untuk makanan tersebut ya, kecap segala macam ya, kecap, bawang merah, bawang putih. Kalau makanan Chinese biasanya kan bawang putihnya harus mesti berasa tuh, baru kayaknya top gitu ya. Buat nasi goreng kalau ngewok nasi goreng mungkin harus apinya api wok yang bau angus itu kan enak tuh gitu ya. Saya jadi lapar nih. Belum ke Master Rai dan ke Mas Gira udah jadi lapar dengerin deh. Oke, tapi kalau di bulan Februari ini gimana Mas? Apa namanya, kan bulan Februari ini bulan cinta, Imlek, dan nanti ada Cap Gome ya. Cap Gome. Yeah, itu pengaruh nggak sih banyak yang datang cari makanan? Kemarin sih waktu Chinese New Year kita buat beberapa makanan Chinese buat menyambut tahun baru Cina ya. Kita ada buat beberapa item lah gitu. Tuh ada salah satunya tadi saya sebut ada pinang bandeng, terus udah ada bakso goreng, terus ada mie goreng, terus ada kue ranjang, terus ada yang pakai jahe itu ronde. Oke. Ya kita menyambut itu. Tapi sekarang kan ini lagi mau cap gome, ya ada lontong cap gome ada nanti. Lontong cap gome. Wah, Wah, tuh kayaknya enak banget ya. Jadi teman-teman bisa tuh. Nanti bisa icip-icip di sini Mas ya, kalau teman-teman abis nonton ini. Oh bisa datang, bisa lihat-lihat gitu. Oke, aku thank you Mas Faisal, aku pindah ke Mas Wira ya. Jadi ini kita senang banget kedatangan tamu yang luar biasa. Mas Wira ini mirip dengan artis superstar di Indonesia. Ya, tahu nggak Mas Wira ini mirip siapa, Di? Enggak. Inisialnya U. Inisialnya U, dia jago hipnotis. Mas Uya, apa kabar Mas? Oh bukan. Kirain Mas Uya. Mas Wira, sehat ya? Alhamdulillah. Kita walaupun pandemik tetap harus sehat dan makan enak ya. Kalau Enak terus. makan enak terus ya, biar fit dan terjaga imunnya gitu. Mas Wira, ini traveling saya pasti udah berkeliling ke Nusantara kan. Nah, apa sih traveling saya, apa kesibukan dari Mas Wira sehari-hari? Kalau tidak traveling, biasanya saya di warung. Kami punya warung. Dasarnya sih warung itu warung makan, tapi berbasis Karang Taruna. Oke. Berbasis Karang Taruna dan berbasis semuanya bahan baku itu dari warga, pengelolanya warga, yang melakukan warga. Jadi kita satu komplek itu ada 15 RT, satu RT nyumbang satu makanan. Luar biasa. Gitu. Jadi bahan mentahnya contoh seperti RT 1 dia buat otak-otak di rumah. Gitu. Ditaruh di warung kita, nanti kita yang goreng, kita yang plating.
keren konsepnya Mas Wira. Mas Wira ini sebenarnya chef atau politisi atau jangan-jangan bupati gubernur ya kan? Calon. Calon ya. Amin, amin aja dulu. Luar biasa loh. Per RT dan sebagainya gitu. Iya. Oke, Mas Wira. Dari pengalaman Mas Wira jalan-jalan di Indonesia atau di luar gitu kan. Gimana sih Mas Wira melihat masuknya makanan peranakan sejarah masakan peranakan Chinese di Indonesia? Kalau masuknya itu sebenarnya jauh sebelum Masehi ya. Cuman catatan tertulisnya itu ada di buku namanya bukunya Benny Stiono, itu politis Tionghoa, saya lupa nama bukunya. Jadi di situ Nusantara telah ditulis pada tahun 131. Mereka menyebut Nusantara itu dinasti Han ya, nama dinastinya dinasti Han dengan kata Huanse. Artinya kalau sudah tertulis tahun 131, sebelum tahun 131 kan sudah berinteraksi dong. Gitu kan? Artinya kan sudah ada hubungan entah dagang, entah politik, entah apa gitu. Makanya pada prasasti Watukura 1 902 Masehi itu ada kata tahu. Oke. Prasasti 902 aja tahun 902 aja udah ada kata tahu. Gitu. Artinya kan sudah ada interaksi baru ketika sebenarnya masuknya peranakan atau Tionghoa ini tidak satu brek gitu, enggak. Sama seperti Indonesia punya kerajaan ini sama, mereka dinasti siapa masuk bawa apa, dinasti apa masuk bawa apa. Oke, jadi masuknya itu nggak langsung brek semuanya, tapi satu-satu berdasarkan dinasti yang Iya, emang ada gitu. ya. Kayak kita kan punya kerajaan Sriwijaya dari tahun segini, tahun segini, terus Majapahit dan sama seperti halnya dengan mereka. Gitu loh. Jadi kayak dinasti Han itu luasnya mana gitu, baru kepecah jadi ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini, gitu. Tadi tahun 1000. Catatan tertulisnya yang tertua tuh 131 Masehi. Wow. Lama banget. Gitu. Guys, udah lama banget ya berarti. Iya, kan kalau sudah ditulis di prasasti lagi, artinya makanan tersebut sudah jadi budaya kan? Ya. Tapi kenapa masih disebut peranakan? Peranakan itu baru sih sebetulnya, istilah baru, istilah orang-orang priai atau orang-orang Belanda atau orang yang menjebatani. Priai itu adalah orang yang menjebatani Belanda dengan Nusantara, menyebut ini keturunan Tionghoa itu dengan sebutan peranakan. Padahal ada dua, ada totok, ada peranakan. Oke. Totok itu yang benar-benar tidak nikah dengan orang Melayu atau tidak menikah dengan orang Nusantara gitu. Dia menikah di Nusantara, tapi sama-sama etnisnya, sama-sama ibaratnya sukunya atau ininya gitu. Beda sama peranakan. Gitu. Begitu jadi ceritanya ya. Jadi ada dua. sejarahnya Iya. ya. Dan itu memang dari tahun Masehi lama banget gitu. Nah, terus oke, kemudian itu sekilas tentang sejarahnya ya. Kalau dari pengalaman Mas Wira selama ini menemukan jalan-jalan di Indonesia, apa yang khas dari makanan peranakan Chinese di Indonesia? Dan daerah mana yang menjadi quote and quote mungkin yang khasnya, ciri khas gitu? Singkawang itu menarik. Pontianak, Kalimantan Barat itu menarik. Mereka masih, bahkan kalau namanya kayak letauksuan atau kalau orang Nusantara bilangnya bubur gunting ya, cakwe dengan kacang hijau ya. Tapi mereka menulisnya pun bukan dengan bahasa Indonesia, enggak gitu, itu aja gitu, tetap dengan bahasa mereka, budaya mereka, karena itu bagi mereka sebenarnya sama sih, budaya leluhur. Kita menghargai leluhur kita, mereka menghargai leluhur mereka gitu. Singkawang menarik, masih banyak autentik dari Tionghoanya. Begitu. Singkawang ya. Iya. Tapi betul. Singkawang juga terkenal dengan bakmi kan ya. Bakmi juga Betul. masuk salah satu makanan peranakan bukan? Iya. Ya. Itu bakmi, terus ada coipan mereka di sana.
itu ada tadi saya bilang Letaukso. Rata-rata kuliner khasnya itu kalau di Singkawang pasti peranakan. Peranakan ya. Kuliner tradisionalnya pasti peranakan. Kalau kita kayak ke Semarang gitu atau Semarang yang basis dari peranakan yang kuat tuh masih ada kuliner Nusantaranya, walaupun mereka peranakan. Tapi kalau ke Singkawang itu udah bisa otentik dibilang. Otentik. Iya. Selain Singkawang ada kota lain mungkin Mas Wira? Saya belum nemuin lagi sih seperti di Singkawang ya yang benar-benar otentik ya mereka ya. Mungkin Bangka atau mana Medan ya gitu. Karena kalau dibilang peranakan ini kan berarti ada campuran budaya ya, tidak hanya yang besar, termasuk unsur-unsur kecil seperti kecap manis, bawang merah itu kan juga dibilang peranakan ya, gitu loh. Maksudnya yang belum otentik bener-bener saya belum jumpain sih, gitu loh. Paling ya kalau peranakan memang banyak gitu loh dimanapun. Cuman kalau yang otentik saya baru nemu di sana. Di Singkawang ya. Jadi Singkawang selain terkenal dengan kota Amoy juga kota kuliner ya. Betul, kota kuliner. Terutama yang mau mencari makanan peranakan ya Mas ya. Nah kalau Mas Wira sendiri apa makanan favoritnya yang peranakan? Banyak. Doyan makan nih pasti ya. Doyan nyicip. Doyan nyicip. Apa nih kira-kira apa yang favorit Mas Wira selama Coipan. Itu nemunya di mana? Coipannya? Coipan ya masih banyak sih di sini. Coipan itu yang kulit seperti pangsit ya. Kalau di Cinanya disebutnya jiaozi. Saya lupa spellingnya atau ininya gimana. Jiaozi gitu ya, pangsit isi rebung dan ebi. Biasa di pasar-pasar atau kaki lima tuh toko kue gitu banyak tuh. Itu di sana diisi bengkuang dengan ebi lah. Itu enak. Kayak sambal cuka ya? Iya. Itu enak. Mantap. Sama bawang putih goreng yang banyak. Iya. Aduh, itu mantap itu. Bawang putih digoreng sama minyak itu ya? Minyak wijen. Itu bisa habis 5, 4, lebih enak 10. daripada lumpia deh itu. 50. Iya kayaknya kalau buat saya. Itu kalau Mas Wira kan juga chef juga kan. Nah kalau melihat bumbu-bumbu yang terkandung dalam makanan peranakan itu apa sih yang menjadi kunci? Tadi Mas Faisal kan udah cerita kan. Nah kalau Mas Wira melihatnya mungkin buat teman-teman yang nonton kalau misalnya mau mencoba experience masak makanan peranakan tuh apa yang harus diperhatikan gitu? Atau kunci-kuncinya atau kisi-kisinya kalau bahasa pemerintahnya? Jadi kalau masakan Tionghoa atau masakan Tionghoa atau totok ya saya bilangnya Cina totok atau yang benar-benar pure dengan peranakan, kalau Cina totok atau Tionghoa itu rasa dari ingredients atau bahannya itu masih kerasa gitu. Tapi kalau peranakan itu bumbunya yang kerasa. Gitu. Jadi bumbunya itu memang sudah Indonesia kaya akan bumbu gitu loh. Tambah lagi ada budaya Tionghoa ya makin kaya lagi gitu loh. Cuman kalau totok enggak. Seperti itu. Paling simpelnya. Jadi kalau yang tadi peranakan kita bicara bumbunya itu apa tuh kira-kira? Betul tadi apa yang dibilang Mas Faisal tentang bawang putihnya Bawang putih itu harus memang kuat, gitu. kuat ya? Tentang kecap itu ya benar gitu loh. Kecap manis. Kecap asin. Kecap asin. Iya, karena mereka ngebuat kecap zaman dulu itu kan ikan dijemur, dibuat minyak. Nah itulah minyaknya itu. Gitu loh, sari-sari ikan yang minyak itu yang disebut sari ikan K. Nama ikannya ikan K. Gitu loh, sari ikan itu yang disebut kecap gitu. Ngomongin kecap, saya jadi keinget di Kalimantan Barat itu ada jualan telur yang dicampur pakai kecap-kecap, laris banget gitu. Dan di review sama beberapa youtuber itu ramai banget kan gitu. Itu sebenarnya telur mata sapi, tapi dikasih kecap-kecap itu bisa jadi langsung disebut makanan peranakan nggak sih?
Tidak, kan kecapnya ada kecap manis. Iya, maaf, bisa. Bisa ya, Bisa, karena campur kecapnya kecap manis. campur kecap apalagi gitu. Saya lupa tuh, pokoknya Karena kecap manis kan lahirnya di Nusantara. daerah Nusantara ya. Iya, lahirnya kecap manis di Nusantara karena disesuaikan. Karena sebenarnya kalau dari segi ekonomi, segi dagang, peranakan lebih tinggi keuntungannya. Contoh kayak ada bakpia, kalau bakpia betul-betul pianya itu kuenya pakai daging, gitu. Tidak banyak, karena zaman dulu banyak orang yang punya pantangan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Jadi harus ada penyesuaian, makanya terjadilah unsur peranakan. Gitu. Keren. Mas Wira ini tahu banget sejarah tentang peranakan. Pernah membaca bukunya sampai tamat atau Ada banyak gimana koleksinya. Koleksinya banyak. Apa ya Mas? Jadi mungkin bisa share ke teman-teman kalau misalnya mau mengetahui. Ada bukunya Helen Iswara, itu budaya Tionghoa. Terus ada bukunya si tadi Beni Justiono tentang politisme di Tionghoa di Nusantara. Tapi rata-rata buku-buku saya bukannya buku-buku masak. Sejarah ya. Buku-buku sejarah, buku-buku budaya, karena biasanya di situ terselip beberapa contoh. Kalau kita ngomongin mentega, itu Ramayana, ada di kitab Ramayana. Nah, saya punya kitab Ramayana. Nah, taunya sejarah mentega tuh saya dari kitab Ramayana. Nah, kitab Ramayana ini kan sudah ada abad ketiga. Oke. Luar biasa loh. Jadi memang sebagai chef selain bisa memasak juga harus mengetahui sejarah Mas ya. Iya, kalau saya takutnya ada yang beda dengan saya gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih saya harus tahu gitu loh. Lebih enak, jadi kayak bisa bercerita, itu storytelling banget kan. Jadi dari Iya. A to Z-nya ini makanan tidak hanya sekedar bikinnya, tapi sejarahnya itu lebih pas banget, lebih enak banget ya. Oke. Nah, Mas Wira melihat tren perkembangan makanan peranakan di Indonesia saat ini itu gimana Mas? Maksudnya secara bisnis kulinernya gitu. Perkembangannya sampai sekarang. Sebenarnya masakan peranakan mau itu yang sudah jadi budaya Nusantara itu sebenarnya pasti akan dicari, gitu. Mau semodern gimana pun tetap saja yang namanya orang terbang tinggi pasti akan mendarat. Orang terbang tinggi pasti akan mendarat. Iya, ya kita mungkin bisa bilang seperti Mas Ray, dia punya restoran burger atau restoran apa. Tapi kan kalau di rumah nggak mungkin Mas Ray masaknya itu. Pasti di rumah dia masaknya untuk keluarga tuh, untuk orang tua, pasti masaknya yang masakan rumahan, masakan Tionghoa. Jadi budaya peranakan itu tetap terjaga. Masakan Indonesia itu nggak bakal bisa punah, gitu loh. Karena walaupun Mas Faisal di sini mau jualan spaghetti, mau jualan pizza, tetap ketika Mas Faisal pulang ke rumah akan masakan Indonesia kan? Iya betul. Gitu, itu tetap terjaga. Kalau belum makan nasi itu belum makan namanya ya. Itu Indonesia banget kan. Seperti itu gitu. Oke, thank you Mas Wira. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang ini yang tadi saya bilang podcastnya 11-12 dengan podcast Deddy Corbuzier. Amin, kalau saya amin. Terima kasih. Amin. Mas Ray, apa kabar Mas? Oh baik, terima kasih sudah diundang. Boleh Mas Ray, ini kita cerita tentang mungkin tren masakan peranakan di kalangan milenial gitu kan. Mas Ray ini kan podcastnya milenial banget kan, masa sih? sebagainya gitu. Anak muda banget gitu. Kalau boleh tahu gimana Mas Ray melihat tren makanan peranakan ini di kalangan anak muda? Karena kalau kita lihat kan boleh dibilang anak muda sebagian sukanya makanan yang ke barat-baratan kan. Nah ini gimana kalau melihat tren? Iya, seperti yang Wira bilang tadi sih, kayak menurut saya kalau masakan peranakan itu sampai kapanpun nggak bakalan selesai-selesai. Gitu kan. Sekarang masakan peranakan tuh contoh kayak nasi goreng. Nasi goreng itu kan masaknya aja di wok. Wok itu asalnya dari China gitu kan. Nah itu salah satu lah masakan peranakan. Sekarang tapi udah juga bisa dibilang jadi
setiap daerah di Indo aja mungkin punya nasi goreng yang berbeda-beda gitu kan. Udah rada campur aduk sih gitu, tapi in a good way gitu loh. Dan jadi udah masuk dalam budaya Indonesia sendiri juga. Contoh kayak bakmi gitu yang nggak bakalan ada matinya kalau menurut saya, khususnya apalagi dengan waktu kalau misalnya ada PSBB lagi nih kayak waktu kemarin itu, kayak kalau di kompleks saya sih ya, itu semua tetangga pada jual makanan semua tuh, buka PO apa. Dan itu jual makanannya bukan makanan kayak, ada juga yang jual burger, ada yang jual sushi gitu segala macam. Tapi yang paling laku kalau itu jualan kayak tergantung daerahnya apa. Kalau di daerah rumah saya yang paling laku Chinese food gitu. Karena saya tinggal di daerah Chinese Indonesian yang akhirnya saya juga ikut jualan waktu masa PSBB. Saya dulu punya restoran Indonesia di dekat sini di Jalan Gunawarman, tapi gara-gara PSBB tutup, bangkrut. Jadi mikir waktu itu gimana ya, terus buat mempekerjakan staff juga, akhirnya dagang Chinese food di rumah gitu. Itu kenapa dagang Chinese food, karena ya itu daerah saya maunya itu gitu. Ada juga teman yang dagang Indonesian food gitu, jadi dia ada keluarga dari Manado, ya dia makanan dia, karena at the end of the day balik lagi itu yang dicari orang gitu. Kalau emang anak milenial ya misalnya makan burger, makan spaghetti, tapi nggak mungkin tiap hari sih menurut saya gitu ya. Iya, pasti mau juga nasi goreng, mau juga telur dadar pakai kecap manis gitu, mau juga kadang-kadang gitu. Dan ya itu sih nggak bakal matinya ya kalau dibilang tren. Jadi udah terbukti ya dengan pengalaman tadi yang Mas bilang ya, itu nggak akan mati dan malah lumayan munculnya di masa pandemi ini ya. Iya gitu, dan mungkin nggak kelihatan kali ya, karena kebanyakan begitu orang jualan juga nggak pakai Instagram yang keren, palingan by WA group gitu. Tapi ngomongin volume ya, itu nggak bakalan mati begituan, karena itu adalah makanan seharian yang rumahan gitu loh. Oh ya, ini gue mundur sebentar. Ngomongin tentang Mas Ray ini, Mas Ray juga kuliahnya dulu di luar. Iya. Bisa cerita nggak ngambil apa dan gimana akhirnya bisa sampai menjadi seorang chef dan akhirnya menjadi podcaster? Iya, nyebrang. Jadi saya dari kecil cita-cita pengen jadi chef, emang pengen jadi koki gitu. Terus saya tinggal sama omah saya yang emang punya catering rumahan. Nah dia juga masak, kadang masak Chinese food, kadang masak peranakan, kadang masak Indonesia. Dia bisa semuanya lah gitu. Dan itu masak buat tetangga, buat gereja biasanya. Terus ya emang dari kecil pengen jadi koki. Akhirnya sekolah masak di Perancis, di Paris, namanya Le Cordon Bleu. Tadinya pengennya masaknya masakan Prancis karena udah sempat kerja juga. Saya kerja di Prancis, saya pernah kerja di Australia, saya pernah kerja di Denmark. Itu nggak nyentuh masakan Indonesia. Nah, tapi balik lagi di sana juga sering kali nyari, minta dikirimin dari sini sambal kayak ikan teri pete tuh kalau di Prancis. Selalu saya setiap ada tour guide yang datang nitip ikan sambal teri pete favorit gitu, terus nitip bawang goreng lah gitu karena susah di sana kan. Terus sampai ke sini saya ketemu Om William Wongso waktu itu di salah satu acara, terus dikenalin, terus dia nanya, kamu udah keliling dunia kerja, mau buka restoran di sini? Iya. Mimpinya begitu. Terus kamu bisa masakan Indonesia gak? Ya bisa lah Om, saya bilang. Oh ya, selain nasi goreng sama rendang gitu, coba apa lagi yang jarang ada? Ya saya nggak bisa jawab gitu, jadi kan malu gitu kan. Terus jadi kayak oh ya udah coba belajar gitu kan. Selain pertama belajar masakan Indonesia, sampai akhirnya buka restoran. Terus mulai kemarin PSBB lah buat ngisi waktu, mau belajar Chinese foodnya juga, Chinese Indonesian food juga, karena itu beda lagi gitu kan, kayak gitu sih. Terus podcast ini lahir pertama karena iseng, namanya Ray Johnson Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify. Kita ngobrol sama orang-orang keren yang bekerja di bidang F&B biasanya, entah itu restoran manager, chef, restoran marketing, buat tahu sisi cerita mereka yang bisa menginspirasi sih. Itu kalau podcast. Ya. Luar biasa loh perjalanannya ya.
Tadi Mas Ray sempat bilang belajar bikin makanan peranakan kan Chinese ya. Gimana Mas pengalaman belajarnya ketika mendalami apa yang ditemukan? Kalau saya pertama saya belajar makan Indonesia, terus habis itu ke peranakan. Saya sebelumnya biarpun saya Chinese Indonesian, saya nggak bisa tuh main wok gitu karena berat kan. Ya kan, lu bisa main wok. Berat gitu loh, susah. Terus karena saya grew up di kitchen western, terus saya biasa kerja fine dining yang rapi-rapi gitu, disuruh wok nggak bisa. Itunya susah banget sih. Terus kalau sering bilang kan kayak kalau bikin nasi goreng di rumah, kok enakan nasi goreng di pinggir jalan sih gitu kan. Nah itu rahasianya itu pertama woknya, kedua apinya. Nah itu lebih ke teknik sih, teknik mainin apinya itu yang susah. Tapi kalau bahan sih semuanya pasti ada, gampang gitu. Lebih ke teknik kalau belajar yang susah. Jadi ada perbedaan dari makanan lain, ini lebih di tekniknya ya? Iya, lebih tekniknya karena kalau mau masak di rumah doang sih lebih gampang ya. Tapi kalau saya belajar tujuannya ya siapa tahu bisa dibisnisin nanti ke depannya gitu. Nah itu beda lagi gitu loh. Oh ya, ada satu pertanyaan. Orang takut masak karena takut mencoba. Takut keasinan, kemanisan, keasaman kalau ada. Iya. Itu apa mungkin dari Mas Ray dan mungkin nanti Mas Wira juga bisa nambahin. Apa sih yang diperlukan ketika kita ingin belajar masak gitu? Selain motivasi, niat, dan duit, apa yang diperlukan ketika kita memulai untuk belajar masak gitu? Oke, kalau misalnya tadi bilang duit itu kalau mau ke sekolah masak, ya kan, ke sekolah masak. Sekolah masak emang sih mahal sih, tapi mahal juga begitu kalian jadi muridnya itu tahu kenapa mahal gitu. Bahannya kan pasti bagus-bagus. Sebagai murid yang nggak bisa masak kayak saya dulu di Prancis, itu saya gosongin buang-buang bahan tuh banyak banget waktu karena saya nggak bisa kan. Which is itu juga jadi poinnya, kayak nggak salah tuh biasanya kalau yang udah jago itu paling banyak ngelakuin kesalahan, makanya dia bisa belajar lagi gitu. Jadi jangan pernah takut lah kalau buat coba mah. Jangan pernah takut, dan makin banyak salah itu malah makin banyak peluang untuk jadi yang lebih oke ya. Yes. Karena belajar di situ. Oke, kalau Mas Wira gimana Mas Wira? Itu mungkin banyak kan orang kayak, gue pingin belajar masak, cuman sebatas kayak pingin gitu. Gimana untuk Sebenarnya takutnya itu yang bakal kejadian. takutnya bakal kejadian ya? Takut Iya, kalau hangus, takut kita takut gosong. jatuh nih. Kita takut jatuh. Kita pasti jatuh. Kita harus jatuh ya? Intinya kan beraninya itu. Jadi gitu. Gitu. Masakan Indonesia ribet nih. Ya. Ya ribet karena dia bikin dirinya sendiri ribet. Kalau dia bikin itu semuanya simple, masakan Indonesia simple. Harusnya simpel. Ribet itu karena cuma lihat, nggak melakukan. Banyak nih bumbunya. Gitu. Nggak usah itu masakan peranakan atau Tionghoa atau sekedar mie instan aja. Aduh lama banget sih nunggu air mendidih. Ribet banget masak mie instan aja. Harus nunggu air mendidih baru kita ini. Ya karena sekarang kan terutama buat yang teman-teman milenial ya, sekarang ada aplikasi antar makanan ya, antar jemput makanan yang mempermudah kita untuk dapat makanan enak kan. Jadi kan mungkin harus mulai belajar masak, karena belajar masak itu tidak sesulit seperti yang dibayangkan ya Mas ya. Betul. Gitu. Oke. Terus ke Mas Ray lagi. Mas Ray, ini kan Mas Ray udah banyak ya di podcastnya ketemu sama teman-teman di industri F&B gitu. Pandemik ini, dan tadi Mas Ray juga sempat mention ada efek pandemik yang terjadi pada Mas Ray gitu. Mungkin ada pesan nggak sih terkait dengan masa pandemik ini, gimana caranya survive di bisnis F&B? Jangan menyerah sih, pertama itu jangan menyerah, karena yang susah bukan kasarnya nih ya, bukan lu doang yang susah gitu. Ini satu dunia susah, bukan bisnis restoran. Emang kedampaknya gede F&B.
apalagi lihat hotel deh, itu lebih Banyak yang hancur lagi gitu kasarnya. Ya banyak orang yang pengangguran gitu, jadi yang masih punya pekerjaan biarpun gajinya dipotong misalnya atau servisnya itu dipotong, ya bersyukurlah gitu loh. Tapi bukan berarti oke, restoran tutup terus udah nih, udah seumur hidup nggak mau buka restoran lagi, kapok. Ntar kalau buka, kalau pandemi lagi gimana ya, itu cara pikir yang salah gitu. Dan itu bisa diaplikasikan ke apapun deh gitu loh. Pakai yang kita punya dulu aja, bersyukur. Contoh kalau dari saya sendiri itu, saya kebetulan ada waktu itu iseng-iseng bikin podcast gitu, jadi saya seriusin di podcastnya. Nah sekarang sudah meningkat gitu loh. Setahun yang lalu sebelum podcast nih, Wira saya undang nih ke sana, itu ya yang nonton ya teman-teman doang waktu itu gitu kan. Tapi setelah diseriusin ya baru bisa. Jadi kalau dari saya sih ya jangan nyerah, jangan takut, dan jangan pernah takut buat nyoba, even itu hal yang baru yang belum pernah. Saya chef kok, saya seumur hidup kerja di dapur, nggak pernah depan kamera, apalagi ngomong sama di mic gitu, nggak pernah. Tapi saya coba, dan ya episode pertama nggak bagus gitu loh, tapi lama kelamaan jadi bisa gitu. Semuanya ada di pikiran, sama kayak apapun itu, takut diomongin orang, ya itu ada di pikiran doang gitu. Iya. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan tadi belajar terus, karena kita tetap harus bersyukur banyak orang yang terdampak dalam pandemi ini ya. Yeah. Nah, oke, aku langsung lanjut ke Mas Faisal nih. Kalau Mas Faisal gimana Mas? Di masa pandemi ini sebagai pengelola resto, apa strategi dan kiat yang dijalankan? Sebenarnya sih sama juga sih, kita pun juga ada jatuh bangun juga ya. Emang ada lagu dangdut Mas, jatuh bangun. Kemarin pas awal PSBB ketat itu benar-benar ada beberapa outlet kita pun juga yang kolaps juga, tutup juga gitu. Kita nggak survive juga gitu ya. Ya dari situ sih kita juga melihat watak orang segala macam, dari karakter orang gimana gitu ya. Yang penting sih dari diri kita sih jangan sampai takut terpuruk. Kalau misalkan kita takut terpuruk terus, ya akan terpuruk terus aja gitu. Kita mesti bangkit sih memang ya. Meskipun COVID ini memang belum berakhir, tapi ya memang semua orang mengalami hal yang sama, nggak cuma di F&B. Ya kita tetap membuat strategi baru aja. Mungkin barangkali kita sekarang dibanding kita menunggu bola, bolanya kita tendang keluar aja. Kita mungkin WhatsApp Blast, atau misalkan kita sponsor di IG maybe mungkin ya gitu ya untuk menjual produk-produk kita. Tapi seperti yang kita sudah alami juga ya, mungkin ada beberapa kalangan bisnis yang lain-lain pun juga nggak cuma di Indonesia, di global lah. Ini sebenarnya kan global ini, kita umum, ya. Masalah ini sama sih, nggak cuma kita doang aja sih ya. Jadi kalau dari Mas Faisal, kalau aku tangkap lebih memperdayakan strategi sosial media, WhatsApp Blast yang bisa untuk tetap ya mungkin sekarang waktunya kolaborasi mungkin barangkali kolaborasi sama siapa, atau misalkan kita bikin kawinan let's say mungkin sama IO atau WO yang punya spesialis di Zoom atau whatever lah gitu. Mungkin kita bisa, karena orang nggak bisa kawinan 50 nggak bisa ratusan, mungkin dengan Zoom atau apa bisa kita bikin rame juga gitu ya. Ini mungkin ngomong-ngomong kolaborasi, bajunya udah hitam bertiga, ini siapa tahu bisa bikin kolaborasi nih. Ya, habis ini bisa bikin kolaborasi makanan peranakan yang khas. Nanti dari Mas Ray sama Mas Wira dijualnya di tempatnya Mas Bayu. Oh, bisa. Kolaborasi itu emang sekarang lagi happening banget, karena itu kunci kebangkitan dalam semua industri ya. Iya betul. Ya, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi itu yang memang paling penting gitu. Oke, karena waktu mungkin ini terakhir untuk 3 narasumber kita yang keren-keren ini, mungkin pesan buat teman-teman sahabat-sahabat gastronomi Indonesia
yang menonton tentang kenapa kita harus mencintai masakan Indonesia, dan kemudian kenapa kita harus selalu tetap positif di masa pandemi COVID-19 ini. Boleh mungkin dari Mas Rai dulu, pesan-pesannya buat teman-teman gastronomi Indonesia. Oh, kalau kenapa ya gastronomi Indonesia ini kayak community ini menurut saya penting gitu. Kenapa? Kalau lebih contoh praktikalnya itu saya sering ada yang ngontek atau ngomong lagi ngobrol ketemu orang itu kayak kenapa sih makanan Indonesia nggak kayak makanan Jepang atau makanan Thailand atau makanan Chinese food yang kayak mendunia di mana-mana gitu ya. Itu menurut saya itu karena kita sendiri belum tahu, dan kalau dibilang sih bangga ya bangga gitu loh. Kayak zaman dulu tuh rendang dapat nomor 1 itu mulu yang diomongin ya kan, Goreng rendang. iya rendang nomor 1 dunia dulu waktu ada voting ya. Urusan voting nomor 1 lah orang Indo gitu kan, pasti kita tapi harus belajar dulu lebih tahu, jadi bisa sharing gitu, bukan hanya chef aja. Contoh misalnya ke luar negeri masakin teman-teman orang asing masakan Indonesia, mereka bakal amazed gitu kan. Dari situ dulu sih, dan itu awalnya juga harus belajar dan jangan takut buat coba gitu. Emang kelihatan ribet, bumbunya banyak, tapi sebenarnya makan Indonesia tuh lebih simple sih sebenarnya, karena biarpun bahannya banyak tapi kebanyakan tekniknya tuh mirip-mirip. Yang diungkep dulu, terus ada yang digodok, digoreng, dibakar, lebih simple sih gitu. Jadi belajarlah gitu tentang kita dulu, harus tahu tentang kita sendiri dulu, baru nanti lanjut. Bukan nggak boleh belajar makanan Western ya, boleh banget, tapi harus tahu dulu lah negara sendiri. Ya paling nggak sih kalau menurut saya ya karena kita tinggal di tanah air ya, mungkin kita kaya akan budaya juga. Mungkin untuk para anak-anak yang milenial atau generasi bawah, kita harus tetap menerapkan lah itu budaya-budaya supaya mereka nggak hanya taunya dunia di Western atau yang mana lah gitu ya, karena lidah kita kan balik lagi malah lidah lokal gitu. Jadi kita memperkenalkan aja, meskipun nggak mau apa tuh ya coba aja dulu, nanti dari situ kan baru tahu suka apa nggak suka gitu loh. Tapi paling tidak budaya kita ya seperti ini. Kamu misalkan anak-anak juga harus tahulah sejarahnya, kenapa adanya ini, adanya itu, kenapa rasanya begini, kenapa begitu. Jadi ya paling tidak diperkenalkan dulu. Kalau misalkan nggak kenal maka kan tidak tahu juga gitu. Tak kenal maka tak sayang. Tahu dulu makanan budaya kita, baru nanti kita beralih ke makanan lainnya. Dan kalau tadi ngomongin masalah sejarah, Mas Wira di awal sempat bilang kalau sebenarnya kayak makanan peranakan itu sudah masuk dari zaman dahulu, zaman Masehi. Jadi itu sebenarnya udah salah satu bagian dari budaya Indonesia itu sendiri. Begitu Mas Wira, mungkin boleh ditambahin sebagai closing statement dari obrolan kita di kali ini. Ada orang India, ada orang Arab, ada orang Cina gitu. Itulah yang memperkaya ya, gitu loh. Jadi jangan sampai negara kita ini lucu, gitu loh. Kalau ada cuek, nggak ada diributin. Kan sering terjadi seperti itu. Begitu juga makanan kan, makanan ini diambil sama ini baru ribet, ntar udah nggak ada gitu. Sebenarnya kalau bukan kita ya siapa lagi sih? Yes. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini Mas Wira ini chef plus politisi ya. Luar biasa loh. Luar biasa, calon kita doakan Mas Wira nanti 2024 menjadi sesuatu ya. Mengangkat budaya kuliner Indonesia menjadi di depan dan menjadi nomor 1. Amin. Mantap sekali. Nah, kalau Mas Faisal gimana Mas Faisal? Mungkin bisa menambahkan dari yang tadi pesan-pesan buat teman-teman, sahabat-sahabat Indonesia Gastronomy Community terkait dengan kuliner Indonesia dan ya tetap maju lah, kita harus tetap maju. Jangan kita mundur dari budaya-budaya kita. Ya tetap harus mencoba lebih dan lebih lagi untuk menggali
budaya kita. Kalau menurut saya itu aja sih. Siap, jadi terus menggali karena Indonesia ini luas dan banyak sekali makanan-makanan khas yang ada di Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke. Oke, teman-teman semua, karena waktu jua, jadi talks kita kali ini selesai. Kalau buat teman-teman yang akan nanti nonton episode keduanya, silakan stay tune di YouTube-nya Indonesia Gastronomy Community. Jangan lupa like nanti dan di-share ke sahabat dan teman-temannya. Jangan lupa loncengnya juga dipencet. Oke, saya juga berterima kasih kepada sekali lagi ke Merah Delima, kemudian ke pembicara kita yang kece-kece ini. Boleh dong tepuk tangannya semuanya. Oke. Ini talkshow kita yang perdana ini ditonton kurang lebih dari 1000 viewer yang ada di sini, yang baik yang kelihatan atau tidak kelihatan. Banyak sekali di atas, di bawah, luar biasa loh. Enggak, bercanda doang. Terima kasih buat Mas Faisal, Mas Wira, Mas Rai, sehat-sehat dan selalu semangat. Amin. Kita yakin kita pasti akan bangkit di kedepannya. Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk selalu nonton di GC Talks di akun YouTube Kisah Selera, dan jangan lupa untuk Subscribe, Komen. jangan lupa ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu makan tomat. I love you so much guys. Saya Roni Keputra, mohon pamit.